Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Vika Yunita, CGP Angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Gondang, Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sesi wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Sofyan Hidayat, selaku pimpinan lembaga di SMA Negeri 1 Gondang. Kami akan melakukan sesi wawancara sesuai dengan modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan. Terlebih dahulu, Bapak Kepala Sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Kepala SMA Negeri 1 Gondang. Nama saya Sofyan Hidayat SPD MM. Dan kali ini kami akan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh CGP. Ini mudah-mudahan bisa berguna, terutama dari CGP maupun dari sekolah-sekolah lain yang mempunyai ide atau suatu keputusan yang mungkin barangkali berguna. Monggo kami silakan Bu Vika, apa yang perlu ditanyakan? Atas waktunya yang diberikan, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan di sini untuk memenuhi tugas di modul 3.1 Bapak, di modul pengambilan keputusan. Pertanyaan yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jika setiap sesuatu, setiap lembaga itu pasti ada permasalahan-permasalahan. Tentu saja dalam suatu lembaga kita mempunyai prosedur dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, dalam hal ini tergantung permasalahannya. Kalau saya mungkin ya, kalau permasalahan yang banyak di sekolah kita itu adalah dalam hal pembagian tugas jam mengajar dari Bapak Ibu. Berarti di sini Bapak Kepala Sekolah mendapatkan sebuah kasus yaitu tentang pembagian jam mengajar. Untuk itu selanjutnya Bapak, dari pembagian jam mengajar tadi, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang dikatakan sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan di dalamnya. Terima kasih Bu Bika. Dalam pembagian jam tugas mengajar ini memang kita harus berdasarkan peraturan yang berlaku atau yang sudah prosedur yang sudah selama ini kita terapkan. Yang selama ini kami temukan adalah adanya P3K yang baru. P3K baru yang kemarin tahap 1 dan tahap 2 ini kita harus mensikapi dalam pembagian tugas mengajar. Karena apa? Dalam kedatangan P3K yang baru, otomatis pembagian tugas jam mengajar itu harus proporsional. Atau apalagi di sekolah kita itu masih banyak GTT guru honorer yang perlu juga kita perhatikan, yang sudah sangat lama, hampir ada yang 20 tahun, ada yang lebih dari 20 tahun mengabdi di sekolah kita. Strategi saya dalam membagi jam adalah secara proporsional. Kalau yang P3K tentu saja karena ini ASN atau guru kontrak yang memang harus betul-betul diperhatikan dalam jumlah jam mengajar. Jadi intinya kita harus penuhi dulu jam mengajar 24 jam bagi guru P3K. Sedangkan untuk yang GTT bisa kita ambil dari sisa dari 24 jam itu. Sementara itu Bu Vika jawaban saya. Berarti pengambilan keputusan dari dilema etika tadi yang benar sama benar Bapak sudah sesuai dengan aturan sudah sesuai dalam pembagian jamnya, sudah proporsional juga dalam pembagian jam untuk ASN P3K dan GTT yang sudah mengabdi lama. Untuk selanjutnya Bapak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan untuk bisa mengambil keputusan selama ini? Prosedurnya begini Bu Vika. Jadi jumlah jam mengajar kita harus kita hitung dulu. Misalnya jumlah jam matematika misalnya. Di dalam kelas kita itu berapa jam matematika?
Misalnya setelah dihitung dengan kurikulum, misalnya jam untuk matematika misalnya 32 jam ya. Nanti kita harus lihat dulu di skema pembagian tugas jam. Kalau 32 jam berarti nanti untuk yang P3K karena ini sesuai dengan tugas yang mereka emban sebagai guru kontrak, maka dia berhak 24 jam. Sedangkan sisanya itu 8 jam itu nanti kita berikan kepada GTT. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana mensikapi supaya GTT ini rela. Nah, ini kita harus beri wawasan. Kita beri gambaran kepada beliau yang GTT bahwa seperti inilah prosedur yang berlaku. Jadi mereka harus ikhlas dengan jam yang sudah ada. Dan barangkali nanti dengan perekrutan berikutnya P3K GTT ini nanti bisa untuk barangkali nanti bisa diterima di P3K atau bisa di sekolah lain. Ya, baik Bapak, berarti sesuai tadi ya Pak, sudah sesuai aturan pembagian jamnya. Langkah-langkah yang Bapak ambil tadi sudah sesuai dengan peraturan, sangat bagus Bapak dalam mengakomodir di mana ada ASN baru tapi GTT yang mengabdi lama juga sudah masih tetap istilahnya dapat jam. Sekarang selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif kemudian dalam mengambil satu keputusan di kasus dilema etika seperti ini Bapak? Jadi dalam mengambil keputusan di sekolah kita tentu saja kepala sekolah tidak hanya sendiri dalam hal ini. Jadi dibantu dengan wakasek dalam menentukan supaya pengambilan ini efektif. Artinya jamnya itu pasti. Jadi kalau memang jamnya itu 32 jam misalnya, jadi kepastian ini yang menjadi keputusan kita menjadi efektif. Jadi tidak berbelit-belit nanti pembagiannya harus sesuai. Artinya kalau sudah ditetapkan sekian jam, berarti Bapak Ibu guru yang GTT itu harus rela. Dan ini harus kita tanamkan, harus kita beri motivasi, beri pengertian. Karena seperti inilah jadi pengambilan keputusan. Dan ya nanti akan kita sebelumnya nanti secara otomatis saya akan bicara dulu sebelum hal ini diputuskan. Jadi Bapak Ibu yang bersangkutan kita panggil. Jadi langkah efektifnya seperti itu, kita panggil, kita jelaskan aturan-aturan yang ada. Bukan terus kita langsung ambil keputusan harus ini enggak ya. Jadi harus sebelum ini harus ada pemberitahuan, pemanggilan, kemudian wawancara dan sebagainya sehingga waktu saat pengambilan putusan ini tidak menjadi kaget atau menjadi aneh, belum apa-apa kita sudah tahu dan sebagainya. Ini jadi berpikir. Jadi dalam mengambil yang efektif itu ya harus di prosedurnya harus dilangkai, terutama di dalam kita menjaga perasaan. Menjaga perasaan dengan teman. Baik Pak, jadi pengambilan keputusan yang efektif dalam permasalahan dilema etika ini Bapak sudah menggunakan istilahnya diskusi dengan pemangku kepentingan di sekolah, kemudian berkoordinasi juga dengan pihak-pihak terkait yang bersangkutan, misalkan dengan GTT-nya secara langsung. Berikutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya, Bu Vika. Jadi memang ini tantangan yang cukup besar dan tugas Gar Mengajar ini banyak kasus-kasus sehingga guru itu merasa disepelekan atau dianaktirikan atau di ini. Jadi tantangan kita ya harus betul-betul menyadarkan Bapak Ibu guru ya dengan cara yang baik ya, dengan cara yang sopan sehingga beliaunya yang tadinya jam mengajarnya penuh setelah dapat ASN atau P3K sehingga berkurang. Tentu saja sekolah juga bisa saja loh ya. Tantangannya nanti Bapak Ibu guru ini yang kalau memang tidak terima dan misalnya ini tantangannya cukup berat. Kalau guru ini tidak terima, itu kita harus mencari alternatif lain. Misalnya, Pak saya harus mengajar lebih dari 8. Nah, otomatis kita nanti akan tambah ya, misalnya dengan jam-jam pelajaran yang
serumpun. Ya, supaya jam mengajarnya itu tidak terlalu drastis berkurang dan masih tetap kita pertahankan. Yang penting Ibu Vika, jangan sampai terus kita keluarkan. Nah ini jadi jadi ya kalau ini langkah-langkah yang efektif seperti itu atau tantangannya seperti itu. Kalau misalnya nanti kita secara Bu Bapak Ibu, karena ini sudah tidak ada lagi yang dibutuhkan, jenengan bisa keluar ini yang kadang-kadang tidak perlu terjadi dilema. Ya, kita harus menjaga perasaan juga, memposisikan diri bagaimana saat saya berada di posisi begini Bapak. Berarti keputusan yang Bapak ambil sudah benar, sudah sesuai dengan materi yang ada di modul kami. Pertanyaan berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu misalkan dalam penyelesaian sebuah kasus ini? Kan ini dilema etika. Biasanya sosok pemimpin butuh waktu. Oh, saya butuh waktu dulu kapan saya menyelesaikannya. Nah, menurut Bapak, tadi saya sampaikan gini Bu Vika. Jadi tadi sebelum kita mengambil keputusan, terutama dari pembagian jam kan kita harus hitung dulu jumlah jam mengajar. Serta itu prosedur pertama adalah menghitung jam itu keseluruhan dari kemudian mulai mengotak-atik langkah untuk pembagian jam. Tentu saja tadi yang saya sebutkan itu tidak serta-merta langsung diselesaikan di Jadi menurut prosedurnya sesuai dengan proses pemanggilan Bapak Ibu guru yang berkaitan, memberi wawasan dan sebagainya. Jadi ada prosedur-prosedur tidak harus langsung diputuskan, tidak. Jadi melalui berbagai hitungan, pertimbangan. Pertimbangan. Nanti saya juga bisa saja terjadi saling memberi. Misalnya Bapak Ibu guru tadi menyarankan, Pak, kalau saya mengajar jam yang serumpun gimana? Atau mengajar jam tambahan yang lain, atau mengajar ekstra, kan kita masih ada ekstra. Ada pembimbing proyek, ada fasilitator proyek, kan seperti itu. Jadi kita tidak semena-mena kemudian mengucilkan GTT, mengucilkan atau seakan-akan sudah tidak berguna. Nah ini padahal di sini sudah 20 tahun mengajar. Berarti di sini Bapak memiliki jadwal tertentu menyelesaikan kasus dilema etika di sini. Ada tempat, ada jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian juga membuat prosedur penyelesaian. Begini Bapak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam Bapak mengambil keputusan dalam kasus faktor-faktor yang mempermudah, yaitu tadi saya sebutkan bahwa kita prosedural, kita kepala sekolah itu dibantu oleh waka-waka yang bisa menghitung, yang bisa otak-atik lah istilahnya, kalau dalam bahasanya otak-atik. Misalnya pembagian tadi bermasalah kita itu pembagian jam mengajar. Tentu saja ini saya katakan tadi, kita itu tidak semena-mena di dalam membagi, kita harus bermusyawarah. Itu yang membuat saya mudah itu karena itu tadi langkah-langkah saya itu harus dengan musyawarah dulu Bu Vika. Tidak ujuk-ujukin nanti mempersulit sekolah. Mempersulit sekolah, lagi guru yang tadi merasa tidak puas sehingga mengadu atau menyebarkan ke medsos. Nah, itu kita cegah dengan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, pemanggilan, bermusyawarah, dan mengambil keputusan, otomatis tidak ada lagi, jadi mudah gitu, langkahnya jadi mudah. Mengambil keputusan itu jadi mudah. Sudah sesuai prosedur. Pendekatan personal yang saya sebutkan Jadi berarti Bapak juga sudah menggunakan istilahnya diskusi dan koordinasi dengan waka-waka dan guru-guru yang bersangkutan itu memudahkan Bapak juga dalam mengambil keputusan. Dan ada beberapa waka yang membantu Bapak juga dalam mengambil keputusan. Pasti di sekolah ini ada waka, ada guru-guru yang senior, ada guru-guru yang mempunyai kemampuan. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang mungkin bisa Bapak dapatkan atau Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Jadi pengambilan keputusannya itu harus bijak,
pokok dalam bahasanya apa itu? Kolegatif apa namanya itu ya. Oke. Jadi harus bijak dalam mengambil keputusan itu. Yang bisa saya ambil itu harus bijak, harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan prosedur, dan tidak meninggalkan tadi musyawarah, ya pendekatan personal. Jadi ini pendekatan personal yang perlu dijadi garis bawahi. Jadi pendekatan personal itu untuk menggali, untuk mengetahui bagaimana tanggapan orang itu sebelum putusan itu diambil. Jadi sebelum putusan diambil itu kita harus ada tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi pendekatan personal, musyawarah dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ya satu di antara masalah-masalah yang di ada sekolah. di lembaga kami. Ya, ada di lembaga kami. Dalam pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan tadi sudah memenuhi 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah. Semuanya sudah bagus, sudah bijaksana dan sudah istilahnya pengambilan keputusannya sesuai dengan apa yang ada di modul kami. Untuk itu demikianlah rangkaian sesi wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Kepala Sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat dan akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Yunita SPD, CGP Angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Gondang, Bojonegoro. Pada siang hari ini saya akan melakukan sesi wawancara untuk memenuhi tugas modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan. Bersama saya siang ini ada Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rustanto SPD dari SMA Negeri 1 Gondang, Bojonegoro. Selamat siang Pak Ranto. Terima kasih atas waktunya memberikan waktu untuk melakukan sesi wawancara di modul 3.1 pengambilan keputusan. Nah, Pak Ranto, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan mengenai kasus pengadaan buku di sekolah ini. Yang pertama adalah bagaimana Pak Tanto mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral. Baik, terima kasih Bu Vika. Jadi terkait dengan pengadaan buku di SMA Negeri 1 Gondang ini, kami sebagai lembaga, kami ada tuntutan untuk menyediakan buku untuk peserta didik. Di satu sisi, kami dituntut untuk segera memenuhi kebutuhan buku dari peserta didik tersebut. Di satu sisi lain, kami bekerja sama dengan pihak penyedia buku, di mana pihak penyedia buku tersebut menawarkan komisi kepada kami sebagai upaya mereka agar mereka dapat dipilih untuk menyediakan buku di sekolah lain. Nah, di situ timbul sebuah dilema etika Bapak ya, di mana satu sisi Pak Tanto selaku pimpinan lembaga harus segera menyediakan buku untuk siswa, sedangkan di sisi lain komisi tersebut bisa digunakan untuk menambah sarana prasarana atau fasilitas yang lain di Bapak ini. Nah, sekarang bagaimana sih saat Bapak menjalankan sebuah pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus dilema etika di sekolah Bapak ini? Baik. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan tersebut, yang pertama harus kita pikirkan adalah bahwa kita harus mementingkan kepentingan peserta didik kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, selama apa yang diberikan oleh si penyedia itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar prosedur, maka apa yang diberikan itu bisa kita terima dan kita gunakan untuk kebaikan sekolah ini. Bisa kita manfaatkan untuk menambah buku ataupun bisa untuk menambah sarana prasarana yang ada di sekolah ini, seperti itu. Baik Bapak, berarti Bapak sudah melakukan hal terbaik sesuai dengan aturan ya saat mengambil keputusan. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Baik, sebelum saya mengambil keputusan, saya akan berdiskusi dengan teman-teman, rekan-rekan guru, kemudian akan bekerja sama untuk menentukan apa solusi atau apa langkah yang tepat dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Baik Bapak, berarti Bapak mengadakan rapat istilahnya diskusi dan koordinasi dengan
rekan sejawat di lingkungan sekolah kita dan dengan pemangku kepentingan yang lain. Nah, kira-kira hal apa saja yang menurut Pak Tarto efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika ini? Terkait pengambilan keputusan ini, hal yang menurut saya efektif dilakukan adalah bahwa kita harus berkoordinasi, bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Karena apa? Karena sebagai seorang pemimpin kita tidak bisa bekerja sendiri, memutuskan sendiri. Untuk apalagi ini untuk kepentingan peserta didik yang ada di sekolah seperti itu. Dengan menerima masukan dari teman-teman, dari Bapak Ibu guru, maka keputusan yang diambil insya Allah adalah keputusan yang terbaik seperti itu. Iya Bapak, berarti tadi tidak lupa untuk berkoordinasi tadi ya. Kemudian hal-hal apa saja ya yang sekiranya merupakan tantangan bagi Pak Tarto dalam mengambil sebuah keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan adalah bahwa setiap keputusan yang diambil itu belum tentu dapat memuaskan semua pihak. Jelas setiap keputusan yang diambil ada konsekuensi dan tantangan yang dihadapi. Tapi apapun itu, keputusan itu harus tetap diambil karena ini untuk keberlangsungan lembaga pendidikan untuk peserta didik yang ada di sekolah seperti itu. Iya Pak, berarti dalam mengambil keputusan tantangan itu pasti ada, pasti keputusan diambil itu pasti akan ada konsekuensi yang mengikuti terlepas dari pro dan kontra yang terjadi di sekolah kita ini Bapak ya. Bapak harus selaku pimpinan lembaga harus tetap mengambil keputusan dan akan melakukan keputusan tersebut dengan rasa tanggung jawab dan berpihak pada murid Pak ya. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Untuk jadwal khusus sepertinya tidak, tapi ketika kita memang dihadapkan untuk mengambil keputusan, saya akan berpikir terlebih dahulu, kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mensatukan pandangan. Jadi agar apa keputusan yang kita ambil itu tidak salah nanti ke depannya. Seperti itu. Iya, baik. Jadi meskipun tidak ada jadwal tertentu, tapi Bapak selaku pimpinan lembaga akan mengadakan istilahnya kapan hal ini harus saya lakukan pengambilan keputusan ini supaya keputusan yang diambil ke depannya menjadi keputusan yang tepat dan bijaksana untuk sekolah kita atau lembaga kita ini. Baik Bapak. Nah, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Baik, untuk di sekolah ini rasa kekeluargaan yang ada di lembaga ini adalah salah satu faktor di mana itu menjadi nilai lebih saya dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena dengan rasa kekeluargaan ini keputusan yang diambil dimusyawarahkan bersama, dikoordinasikan sehingga apa keputusan yang diambil ke depan bisa memberi manfaat untuk semuanya seperti itu. Iya, baik Bapak. Jadi semua keputusan yang Bapak ambil itu berdasarkan faktor pendukung atau orang-orang yang berada di pemangku kepentingan. Misalnya hal itu Bapak lakukan berkoordinasi, kemudian istilahnya rapat, bermusyawarah itu untuk menunjang bahwa oh ya keputusan yang saya ambil kelak akan menjadi keputusan yang bisa bermaslahat, bermanfaat untuk orang banyak. Terakhir Bapak dari sesi wawancara kita kali ini, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dan pengalaman Bapak yang mengambil keputusan dilema etika ini? Baik, pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah bahwa kita harus berorientasi pada kepentingan peserta didik, itu yang pertama. Yang kedua adalah keputusan yang diambil itu harus mampu untuk mengakomodir kebutuhan semua pihak-pihak yang terkait di dalamnya, seperti itu. Iya, terima kasih Bapak. Berarti Bapak itu kepala sekolah atau pimpinan yang berwawasan luas dalam mengambil keputusan, selalu memikirkan kepentingan peserta didik dan berkoordinasi dengan seluruh anggota sekolah. Terima kasih untuk sesi wawancaranya. Terima kasih waktunya Pak Tarto. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.